Baik, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Saya diperkenankan untuk bisa mempresentasikan hasil ilmu yang sudah saya dapatkan dalam menjawab trigger question. So, sebenarnya saya ingin izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan mengenai modul 4, yaitu sintesis arsitektur polimer. Sebelum perkenalkan, nama saya Jenis Safron Syaurin dengan NPM 23061575343. Oke, baik. Yang pertama, sebenarnya apa sih perbedaan dari homopolimer dan copopolimer? So, dari aspek jenis monomer, jadi secara pengertian dulu ya, homopolimer itu cuma mengandung satu jenis monomer. Sedangkan ya, kalau copolimer dua atau lebih jenis monomer. Secara struktur, homopolimer ya lagi terus-terusan ini dari satu jenis. Kalau copo ya terjadi di banyak jenis. Buat sifatnya, kalau homopolimer, dia lebih seragam dan konsisten. Kalau copolimer, variasi dia tergantung pada kombinasi monomernya. Kelebihannya ya kalau homopolimer sederhana murah. Kalau copolimer fleksibilitasnya lebih tinggi. Terus ya kalau buat penggunaan homopolimer ke plastik, bahan bangunan, produk konsumen. Kalau copolimer ke karet, bahan tekstil, sama bahan tahan api dan lain-lain. Nah terus apa sih sebenarnya copolimer acak itu? Dan ntar ada kita bahas secara empat jenis. Yang pertama kita bahas adalah copolimer acak. So, copolymer acak itu terbentuk ketika ada dua atau lebih jenis monomer yang berbeda terdistribusi secara acak sepanjang rantai polimer. Strukturnya monomer-monomer yang berbeda tidak memiliki urutan dan saling bergantian secara acak. Nah, ini contohnya di gambar ini, random gitu. Nah, ciri-cirinya mungkin dapat dilihat sendiri. Nah, terus ada copolymer block. Copolymer block itu terbentuk ketika dua jenis monomer yang berbeda digabungkan menjadi blok-blok panjang yang teratur yang terdiri dari monomer jenis pertama dan blok lainnya terdiri di monomer jenis kedua. Jadi kayak dua pertama sama, dua kedua beda, terus sampai akhir. Terus ada copolymer graph. Copolymer graph itu jadi dia kayak ketika ada rantai samping dia mengandung monomer jenis kedua digabungkan dengan rantai utama yang terdiri jadi jenis monomer pertama. Jadi kayak rantai pertamanya itu jenis satu jenis monomer, tapi rantai sampingnya itu beda jenis. Jadi dia kayak bentuk graf gitu, guys. Nah, terus sebenarnya gimana sih cara sintesis dari copolymer acak? Yang pertama itu kita melakukan pemilihan monomer. Dua atau lebih monomer sebenarnya kita bebas buat pilih. Tapi kita tentuin berdasarkan sifat kimianya, seperti kemampuan untuk berpolimerisasi secara bersamaan ataupun kemampuan untuk membentuk radikal bebas. Terus kita inisiasiin. Sintesis dimulai dengan pembentukan radikal bebas menggunakan inisiator. Bisa benzolid, peroksida atau IBN. Terus baru kita polimerisasi secara acak. Karena kan kita lagi bahas in konteks kopolimer acak kan. Yang mana setelah radikal bebas terbentuk monomer kedua akan dipolimerisasi dengan cara yang serupa, tetapi secara acak sepanjang rantai polimer sampai tumbuh. Baru kita propagasiin. Yang mana kita tambahin radikal bebas di ujung rantai sehingga akan terus memulai polimerisasi dengan monomer kedua. Baru terakhir kita terminasi. Ini tahap akhir, diakhiri. Hah, sebenarnya apa sih kelebihan dari copolymer acak ini? Yang pertama, fleksibilitas sifat polimernya. Terus yang kedua, kemudahan kita buat nyintesisnya. Ketiga, kita bisa ngaplikasiin ini secara luas. Ketiga, kontrol terhadap kekerasan konturnya mudah banget buat kita lakuin. Yang kelima, ada biokompatibilitas. Sekarang kita masuk ke gimana sih cara proses sintesis blok copolymer dengan pendekatan living polymerization. So, yang pertama, pemilihan monomer sama kayak tadi kita milih dulu habis itu kita inisiasiin kita bentuk terus kita bisa tentuin nih radikal bebas karbokation atau karbonion yang stabil terus kita polimerisasiin blok pertama jadi setelah inisiasi monomer pertama dipolimerisasiin untuk blok pertama karena living polymerization tidak ada terminasi dan rantai aktif tetap berkembang dengan penambahan monomer pertama ini terus kita penghentian blok 2 blok satu dan baru kita inisiasiin blok 2.
Baru terakhir kita terminasi, yang mana berarti tahap ini akan berakhir. Nah, terus kita bakal bahas berapa sih perbandingan RF, RFFT dan ATRP dalam sintesis copolymer block. Secara katalis, RFFT itu agen transfer rantai berbasis tiokarbonil tio. Kalau ATRP ya katalis logam transisi, misalnya CuBr atau CuCl. Secara kontrol struktur, RAFT menghasilkan kopolimer dengan distribusi berat molekul sempit dan blok terstruktur. Kalau ATRP itu sangat efektif, jadi dia ngasilin kopolimer bloknya dengan ketat dengan ukuran bloknya. Buat aspek fleksibilitasnya, RAFT bisa digunakan dalam berbagai jenis monomer. Kalau ATRP juga, tapi kalau ATRP lebih ke non polar. Terus ada aplikasinya, di mana ideal untuk kopolimer dengan variasi fungsionalitas permukaan, ideal untuk kontrol lebih tinggi, penggunaannya mungkin dapat dibaca. Sekarang kita masuk ke perbandingan grafting from dan grafting of top. Kita mulai dari proses polimerisasinya mungkin ya sebagai pengertiannya. Dimana grafting from ini berarti polimerisasinya dimulai dari rantai utama. Soalnya kalau grafting on top rantai utama udah ada, tapi kita nambahin berupa rantai samping. Ya buat tahap proses sendiri dimulai dari rantai utama buat grafting form, terus ditambah dari samping. Nah kalau grafting on top dimulai dari rantai utama yang sudah ada dan monomer polimernya ditambah untuk di grafting gitu guys. Buat aplikasi umumnya, grafting from untuk copolymer dan modifikasi sifat. Kalau grafting onto untuk modifikasi permukaan dan dalam fungsi tertentu. Kontrol terhadap rantai samping mungkin dapat dibaca sendiri. Nah, keuntungan performa dari copolymer block. Yang pertama untuk peningkatan kekuatan dan ketangguhan. Di mana copolymer block ini memiliki struktur yang tersegmentasi. Sehingga memungkinkan material untuk menggabungkan kekuatan dari satu blok dan kelenturan dari blok lainnya. Sifat mekaniknya yang bisa ditingkatkan. Terus yang kedua, penyusunan fasanya lebih baik. Yang keempat, aplikasi pada membran filtrasi dan material konstruksi. Nah, terus kita masuk ke jenis arsitektur atau jenis dari copolymer tadi. Ada acak, blok, graf, sama multiblok. Contoh nyatanya yang pertama acak ada SBR atau stiren, butadiene, rubber. Fungsinya buat apa? Digunakan buat pembuatan ban mobil, memberikan kombinasi ketahanan terhadap kausan, elastisitas ideal untuk aplikasi otomotif. Yang kedua ada SBS untuk copolymer block. Digunakan dalam ban dan elastomer termoplastik, memberikan keseimbangan kekuatan, kelenturan, dan yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti pelapis jalan. Copolymer graph ada EVA, digunain bahan pengemas sepatu olahraga. Ada copolymer multi black, yaitu buat digunakan dalam busa, pelapis tekstil, dan komponen otomotif. Nah, terus apa sih itu pemisahan fasa pada blok polimer? Pemisahan fasa itu merujuk pada fenomena di mana fenomena dua jenis polimer yang berbeda dalam kopolimer, misalnya blok keras sama blok luruh kain dipisah jadi dua, bukan tercampur secara homogen. Nah, ini dapat dilihat sendiri sebenarnya efeknya nih dalam berbagai pengaruh permintaan fasanya, penguatan mekanik, pembentukan mikrostruktur, kombinasi kekuatan dan kelenturan, perubahan sifat termal dan mekanik, pengendalian perilaku material. Nah, terus kita masuk, nih misalnya kita disuruh rancang suatu struktur dengan dua sifat yang berlawanan, misalnya hidrofolik dan hidrofobik, misal nih. Misal blok hidrofoliknya hema, misal blok hidrofobiknya stirene. Sifatnya nih menarik air, menjauhkan air, fungsi bloknya menyerap air, menahan air. Aplikasinya blok hidrofilik, membran filtrasi, blok hidrofobik, bahan pengemas. Contoh aplikasinya bisa membran pemurnian, pengantaran, pelapis barang, pengumpulan strukturnya, kemampuan untuk berinteraksi dengan air proses tertentu, misalnya fase dengan penghalang terhadap air. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dan mohon maaf. Maaf juga atas suara yang hilang, atas perhatiannya. Ucapkan terima kasih.